Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Poci Salsabila akan sedikit menjelaskan tentang komponen penting dalam layanan BK klasikal. Nah, sebagai calon guru BK, kita sudah seharusnya tahu nih apa saja yang harus kita lakukan dalam layanan BK klasikal yang kita berikan kepada siswa yang ada di kelas. Nah, hal yang perlu kita perhatikan apa aja? Yang pertama, ada persiapan. Nah, di sini yang kita harus lakukan adalah yaitu menyiapkan baik media, menyiapkan alat, menyiapkan materi layanan, dan menyiapkan kesiapan siswa dalam mengikuti BK klasikal. Nah, selanjutnya kita juga perlu yang namanya membuka dalam proses bimbingan klasikal itu. Dan selanjutnya ada kegiatan inti yaitu penyampaian layanan bimbingan. Di sini itu materi akan diisi dengan tema yang sesuai untuk peserta didik. Dan yang terakhir kita perlu untuk menutup layanan bimbingan klasikal yang telah kita laksanakan di dalam kelas. Nah, selanjutnya yang kedua kita juga harus menyiapkan materi BK klasikal berbasis kebutuhan peserta didik. Jadi di sini materinya itu bisa berupa bidang pribadi, belajar, sosial, dan karir. Nah, dalam materi ini itu disesuaikan dengan asesmen apa yang menjadi kebutuhan dari siswa yang ada di kelas tersebut. Yang selanjutnya ada penentuan bidang dalam layanan klasikal. Yang pertama ada pengembangan topik klasikal untuk konseling pribadi. Jadi pengembangan topik layanan bimbingan klasikal dalam bidang pribadi ini merupakan pengembangan yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling kepada siswa itu sendiri. Nah, adapun tujuannya adalah yang pertama yaitu untuk memahami potensi yang ada dalam diri siswa. Yang kedua ada menetapkan dan meraih tujuan yang akan dicapai siswa. Yang ketiga ada memiliki pemahaman dan penerimaan terhadap diri pribadi. Yang keempat ada mampu mengatasi permasalahannya. Ya, selanjutnya ada pengembangan topik bimbingan klasikal pada bidang karir. Nah, di sini itu untuk melihat bagaimana potensi yang dimiliki siswa. Sebenarnya siswa ini lebih cenderung kemana untuk karir di masa yang akan datang. Dan yang terakhir ada pengembangan topik bimbingan klasikal pada bidang sosial. Nah, di sini sangat penting karena memang di kehidupan sehari-hari ini hubungan sosial itu sangat diperlukan. Maka dari itu dalam bimbingan klasikal ini perlu yang namanya ada bidang sosial. Jadi dari semua bidang itu semua memiliki keutamaannya masing-masing yang perlu dipelajari dan perlu kita sampaikan dalam bimbingan klasikal kepada siswa. Sekian dari materi singkat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.